Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita sudah menapaki tanggal 21 Ramadan 1447 Hijriah. Yang mana setiap malam di atas tanggal 20 di bulan Ramadan banyak umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan malam kemuliaan, malam yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu pun tidak jadi mengapa. Yang terpenting buat kita selaku ikhwan, kita bukan tidak mau mendapatkan Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar itu sendiri sudah ada dalam diri kita semua dan kita wajib mensyukurinya. Karena dengan talqin zikir itu sesungguhnya Lailatul Qadar sudah masuk ke dalam diri kita. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku turunkanhu pada malam Lailatul Qadar. Malam sudah dijelaskan. Malam bukan berarti lawan daripada siang. Kalau Lailatul Qadar itu datang pada malam-malam saja, bila di Indonesia itu malam ganjil, mungkin di Mesir tidak namanya malam siang. Maka bila Allah memberikan hanya pada malam-malam tersebut, maka Allah tidak adil dan tidak maha adil. Karena adilnya Allah, dimanapun manusia harus mendapatkan limpahan keberkahan tentang Lailatul Qadar itu. Maka dalam hal ini banyak nas menceritakan bagaimana Lailatul Qadar itu datang karena adanya perjalanan daripada seorang nabi yang tidak punya pengikut, yaitu Sam'un al-Ghazi. Kalau orang-orang Yunani mengatakan Samson, itu berperang selama 1000 bulan tanpa ada hentinya. Maka di situ dinisbatkan dengan keperangan daripada Sam'un al-Ghazi, pahala ganjarannya, maka Rasulullah mengatakan siapa yang ingin mendapatkan malam-malam perjuangan yang dilakukan Sam'un al-Ghazi, maka mereka harus mengharapkan Lailatul Qadar. Tapi guru kita menerangkan bahwasannya Lailatul Qadar itu adalah malam ketetapan. Siapa yang ditetapkan? Siapa yang mau ditetapkan? Siapa orang yang menetapkan? Dan di mana ditetapkannya? Itu yang orang tidak melihat bahwasannya malam ketetapan itu harus ada tempatnya, ada waktunya, ada orangnya, ada orang yang menetapkannya kepada orang tersebut dan harus ada saksinya. Maka dikatakan Lailatul Qadar. Walaupun kalau kita hitung jumlah huruf dalam surat Al-Qadar itu sebanyak 114. 114 itu bisa diartikan dengan namanya 114 surat di dalam Al-Quran. Maka guru kita mengatakan siapa yang mendapatkan ini sama juga membaca Al-Quran sebanyak 30 juz. Maka surat Al-Qadar tersebut bila kita perhatikan, kita baca setiap Al-Quran dan termasuk dalam ini surat Al-Qadar, maka surat Al-Qadar itu setiap itu ada suku katanya. Suku kata di dalam surat Al-Qadar itu sebanyak 30. Kenapa 30? Seperti jumlah namanya jumlah juz dalam Al-Quran 30 juz. Maka guru kita menerangkan kemarin, Lailatul Qadar itu disampaikan dalam surat ini sebanyak 3 kali. Dan kenapa Lailatul Qadar itu dihitung hurufnya itu dari lam sampai dengan ro, itu dikatakan adalah sebanyak 9 huruf. Maka banyak yang berlomba-lomba malam ke-20. Karena apa? 3 Lailatul Qadar disebutkan, 9 huruf dalam surat Al-Qadar itu, dalam tulisan Lailatul Qadar itu. Maka 27. Maka berlomba-lomba malam 27 mereka itu ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Salah, tidak salah. Karena keawamannya. Tapi selaku ikhwan, kita hanya wajib mensyukuri tentang Lailatul Qadar. Maka ada sholat sunnah Lailatul Qadar. Maka di sini kita itu bukan mendapatkan Lailatul Qadar, tapi mensyukuri Lailatul Qadar yang sudah ada dalam diri kita. Sehingga meningkatkan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah. Maka di sini dituntut adalah an-nasyad dalam Ramadan, dalam kitab Fadhailus Suhur, yaitu rajin. Bagaimana rajin itu? Bukan lawan daripada al-kaslan, yaitu sifat orang munafik dalam beribadah.
Tapi an-nasab sifat orang mukmin dalam beribadah, sedangkan al-kaslan sifat orang munafik dalam beribadah. Apa yang ditunjukkan kalau al-kaslan ini adalah sifat orang munafik dalam beribadah kepada Allah. Yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa 142. Bagaimana Allah berfirman, "Qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila." Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, berdiri dengan malas, kusal-kusal. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Maka bila seseorang dipanggil oleh Allah untuk beribadah, dia malas, kusal-kusal, itu tanda orang-orang munafik. Apalagi dalam kesehariannya tidak banyak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, itu orang munafik. Maka di sini penyakit-penyakit seperti itu yang membawa dalam durhakaan manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini, dengan seseorang rajin melaksanakan ibadah yang diperintah oleh Allah melalui guru kita, seorang ikhwan, dengan adanya amalia mursyid, maka berkesinambungan keistiqomahan kita dalam menjalani hal-hal tersebut. Maka bagaimana kita realisasikan dalam kehidupan yang nyata dengan kerajinan itu? Kita mengambil bagaimana ada 7 penyebab kegagalan dalam seseorang mencari dalam bekerja. Maksudnya apa? Setiap manusia giat bekerja, tujuannya apa? Untuk memenuhi kehidupannya agar mereka dapat beribadah, mereka dapat beramal sesuai dengan perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka di sini kadang-kadang, maaf, kita sendiri, khususnya diri saya, mempermasalahkan hal-hal yang kecil dan tidak prinsipal. Maka di situ berpotensi menimbulkan konflik yang tak perlu. Bila sudah terjadi konflik, maka energi kita terkuras, sehingga tugas utama terabaikan. Contoh kecil saja, bila kita sering melihat YouTube atau melihat Facebook, apalagi di situ ada cacian, cercaan orang kepada guru kita, pasti itu akan namanya berdampak pada diri kita. Apa yang dipikirkan oleh diri kita? Itu orang gila banget misalnya. Itu orang nggak sadar. Itu orang nggak tahu siapa guru saya. Itu sebetulnya namanya konflik yang kecil, yang tidak menjadi tujuan pokok kita dalam namanya beribadah, dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Maka dalam hal ini, biarkan ada yang mencaci, biarkan ada yang namanya memuji, biarkan ada yang suka ada tidak suka, tapi bagaimana kita melihat itu adalah kejembaran rohmaniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini perlunya, ketika setiap orang sudah diberikan jatah oleh Allah dalam kehidupannya per hari 24 jam, sehari semalam, maka waktu demikian hasil yang didapatnya berbeda-beda. Ada yang mendapatkan 100, ada yang mendapatkan 200. Maaf, ada yang zikir hanya 165, ada yang zikir sampai 561, atau zikir sampai 1111, atau sebagainya. Bahkan ada pula yang tidak mendapatkan hasil apa-apa dalam setiap kehidupannya, dalam setiap ibadahnya. Maka di situ apa yang mengakibatkan timbulnya perbedaan tersebut adalah kuncinya efektivitas kerja. Kuncinya istiqomah dalam beribadah. Ada orang-orang yang benar-benar efektif dalam hidupnya, sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan waktu, dengan target yang diinginkannya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, para penguji, para doktor, para dosen di sini,
pasti punya target yang pasti. Bagaimana target itu harus tercapai. Karena setiap pekerjaan, orang bekerja di tempat manapun, pasti ada target yang harus mereka capai. Syukur-syukur target itu tercapai. Syukur-syukur lagi target itu terlampaui. Tapi tidak semua orang yang melihat target itu sebagai value. Target itu suatu nilai yang membuat dirinya mampu untuk bersaing dengan orang-orang di sekitarnya, mampu bersama-sama istiqomah selama bersama ikhwan dalam mengamalkan ibadah. Maka value nilai ini perlu. Guru kita mengatakan, kalau tidak ada suara, kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Maka dengan suara itu, dengan nilai itu, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Maka orang yang berpikir jahar harus bersuara. Karena dengan suara itu menjadi value kita. Yang tadinya maaf, hatinya keras. Dengan zikir jahar, dorbin sadidin dalam kalbu kita, ilallah. Maka itu namanya menghancurkan kerak-kerak hitam di dalam kalbu kita. Maka pentingnya suara itu, pentingnya efektivitas kerja dengan istiqomah. Maka ada pula orang yang tidak efektif dalam kehidupannya sehingga hasil yang tidak didapat tidak sesuai dengan energi yang dikeluarkan. Coba kita pikirkan, guru kita sudah memberikan rambu-rambu seseorang dalam beribadah, melakukan amaliyah. Bagaimana amaliyah itu dilakukan di awal waktu. Bagaimana sebelum amaliyah itu dilaksanakan kita sudah punya wudhu. Bagaimana kita berjalan keluar kita sudah punya wudhu dan bergerak dan ingat kepada Allah. Maka ini suatu value untuk diri kita. Maka tidak ada kecemasan, tidak ada keburuk sangkaan, tidak ada praduga, prasangka-prasangka yang tidak baik kepada orang lain. Prasangka-prasangka yang tidak baik kepada manusia lain. Tapi bagaimana itu menjadikan kita, oh, guru kita sudah memberikan alat yang luar biasa. Guru kita sudah memberikan skedul kerja kita, skedul ibadah kita, agar kita mampu untuk melakukan itu dengan namanya istiqomah. Maka dalam ini ada 7 hal yang berpotensi menghambat efektivitas kerja, efektivitas beribadah kita kepada Allah atau beramal. Apa saja itu? 1, tidak memiliki tujuan jelas dan target terukur. Kadang-kadang kita ini tidak punya tujuan jelas. Padahal seluruh ikhwan tujuannya sudah jelas. Apa yang diawali? Ilahi anta maksudi. Waridhaka mabdubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadat. Tujuan sudah jelas. Yang dituju hanya Allah. Ingin bersama dengan Allah endingnya. Maka seseorang tanpa tujuan dan target terukur, semua yang kita lakukan menjadi tidak fokus. Ini yang kemudian waktu dan energi menjadi tidak efektif. Terbuang cuma-cuma energi yang kita lakukan. Sholat kita, ibadah kita terbuang dengan percuma. Karena apa? Tidak fokus dalam melaksanakan ibadah, amaliyah yang tujuannya tidak mengakukan dirinya. Tidak ada aku di dalam dirinya. Maka sayangnya kita sering kali bekerja, beramal tanpa tahu untuk apa kita beramal. Kita pun sholat, namun seringkali tidak tahu untuk apa kita sholat. Maka dengan memiliki tujuan jelas, setiap langkah kita niscaya akan lebih bermakna. Yang kedua, tidak memiliki rencana detail. Apa rencana detail? Setiap orang beribadah harus punya detail rencananya. Bagaimana orang beribadah kepada Allah? Harus tempatnya bersih,
harus punya wudhu, harus mengambil wudhu dengan sempurna. Banyak ikhwan juga yang kadang-kadang berwudhunya air itu di bawah namanya sikut, tidak di atas sikut misalnya. Atau berwudhu berkumurnya itu tidak mengeluarkan dari mulut, dari hidung keluarkan dari mulut, itu juga belum. Masih banyak yang tidak seperti itu. Maka ada rencana detail yang kita lakukan. Rencana detail itu sudah tersusun oleh guru kita. Bagaimana dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah ada rencana detail. Tinggal kita laksanakan rencana detail tersebut. Bikin namanya tulisan di notebook atau tulisan bahwa hari ini saya sholat sunnah isyrok. Misal besok saya tidak sholat sunnah isyrok. Dan hari esoknya lagi saya bisa sholat sunnah isyrok, isti'adah, istikharah. Itu ditulis. Sudah itu besoknya lagi bertambah lagi. Sudah istikharah, lakukan. Sudah isti'anah besok lagi bertambah. Sampai duha, sampai dengan sholat sunnah kifaratul maut. Maka ini punya rencana detail. Contohnya, dikala kita zikir. Kita awam pertama 165. Bagaimana rencana detail kita? Besok mah mesti saya tambah lagi zikir saya. Supaya apa? Supaya istiqomah. Agar zikir itu mendarah daging. Bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah, urat kita teraliri cahaya la ilaha illallah. Ini maka semua ikhwan punya rencana detail dalam melaksanakannya. Misalnya kita mau bermanakib, manakib kita mampunya berapa dalam 1 bulan. Kalau di manakib online itu kita lakukan bisa sampai 4 atau 5 kali. Tapi bagaimana di offline-nya? Kita apakah bisa atau tidak? Memang tidak sama wilayahnya, tidak sama jaraknya. Tapi mereka paling tidak punya namanya rencana detail untuk melaksanakan manakib setiap bulannya, setiap harinya, atau setiap minggunya. Dan yang ketiga, tidak teratur dalam hidup. Maka ketidakteraturan ini bisa mendatangkan banyak masalah, banyak problematik, karena tidak teratur. Contoh, tidak teraturnya kita dalam namanya sholat, itu menjadikan tidak teraturnya dalam namanya kehidupannya. Begitu pula tidur kita, bagaimana menjaga namanya kebersihan, itu ketidakteraturan dalam hidup. Sehingga banyak masalah dalam rumah tangga, ada konflik yang luar biasa, ada KDRT. Kenapa? Tidak keteraturan dalam hidup. Mungkin antara kita dengan ikhwan tidak boleh saling menjelekkan, tapi memberikan semangat untuk bisa melaksanakan ibadah semampunya. Jangan kita melihat hal-hal yang buruk kepada orang lain, tapi lihatlah kebaikan-kebaikan yang mereka titik tulurkan kepada kita semua. Bangsa Abah pernah di tempat Pak Haji Ade Sumantri. Di saat itu ada ikhwan yang sudah namanya menipu bangsa Abah Aus. Apa yang disampaikan oleh Abah Aus? Kalau tanpa orang ini, Abah tidak bisa ke Mekah. Itu seperti itu. Jadi tidak melihat keburukan orang lain, tidak melihat kejelekan orang lain, tapi bagaimana kita melihat kebaikan orang lain. Dan yang keempat adalah komunikasi yang tidak baik. Kadang-kadang sesama ikhwan komunikasinya itu tidak baik karena merasa satu gennya berbeda atau dari segi sosialitanya berbeda, sehingga mereka membedakan, mengklasifikasikan berbeda, berklaster-klaster. Padahal semua ikhwan di hadapan gurunya adalah seperti mayit di hadapan namanya orang yang memandikannya. Maka di sini 70% aktivitas hidup kita diisi dengan komunikasi. Maka siapapun yang ingin efektif dalam hidupnya harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Di sini ada komunikasi dalam manakib ini, maka kita berkomunikasi dengan baik. Dan kita lanjutkan kelima, keenam, ketujuh, dilangsungkan sajalah satu konflik yang tidak perlu. Jadi konflik yang tidak perlu jangan kita besar-besarkan. Kita lihat itu adalah kebaikan dari Allah. Maka konflik itu makin kita pertipis, jangan kita pertebal. Tapi kita bagaimana menjadi solusi dalam kehidupan kita agar kita tidak yang paling terpenting di dalam namanya kita namanya bekerja atau beribadah yaitu emosional. Bagaimana kita bisa menjaga emosi kita. Kadang-kadang emosi kita meledak-ledak,
nafsu amarah malah masih ada dalam diri kita. Dan yang terakhir, tidak menunda-nunda beribadah, tidak menunda-nunda pekerjaan. Kebanyakan manusia banyak menunda-nunda pekerjaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tip yang paling terbaik untuk kita semua selaku ikhwan, khususnya diri saya pribadi, maka kita laksanakan amaliyah mursyid dengan seefektivitas mungkin, dan jangan merasa si akunya dalam diri kita, tapi si akunya dileburkan hanya kepada nafsunya Syekh Mursyid. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin